Baik, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Ayo kita berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Ya, kita bersyukur hari ini kita kembali boleh ada dalam ibadah praise and worship. Ya, tentunya kita akan sama-sama lebih banyak untuk memuji Tuhan dan kita menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Alkitablah yang berkata Ia adalah Allah yang bertahta. Waktu kita memuji, menyembah Dia, mengagungkan nama Dia. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari saya jemput kita untuk bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau baik bagi kami ya Tuhan, Kau baik bagi kami. Waktu kami sakit, Engkau yang sembuhkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Naikkan terima kasih-Mu sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari ini. Kalau kita boleh ada itu semua karena anugerah Tuhan. Oralaba shandaralaba takaralaba yaralaba takaralaba shikaralaba baba baba baba. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak. Terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan, buat kemurahan-Mu ya Aba. Terima kasih. Biarlah mulut kami limpah dengan syukur Tuhan. Haleluya. Ya ralabana ralaboya. Kau yang layak. Hadirlah Tuhan. Kami merindukan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami merindukan ya Bapa, setiap pujian yang kami nyanyikan, setiap penyembahan yang kami naikkan, setiap telinga yang mendengar, mereka tertarik Tuhan, mereka ditarik untuk boleh bersama-sama datang ke tempat ini memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa, siapapun yang mendengar rekamannya Tuhan, kami percaya mereka pun akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah praise and worship pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau ditinggikan, Kau dipuji, Kau diagungkan Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari sekali lagi kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan Tuhan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
hikmat-Mu tiada tersela. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ini pengakuan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Sebab hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan ayo sekali lagi kita katakan pujian ini kepada Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya Tuhan. Indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau yang layak dipuji. Ku kagum akan, kami kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ayo sekali lagi kita mau berkata kepada Dia, kami kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau.
terus mau memperkatakan pujian ini hanya kepadamu ya Tuhan. Kami mau agung dan hormat akan Engkau. Agung, hormat akan Engkau. Agung, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ayo sekali lagi saudara, kita mau terus memperkatakan keagungan kita, kehormatan kita pada Tuhan. Akan Engkau. Agung, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, bukan akan. Sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau berkata, ku kagum, hormat akan Engkau. Yes Lord God. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Mari umat Tuhan katakan, kami kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Raja keagungan, Yesus namanya, Yesus namanya. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Yesus, mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan pujian, kami naikkan sembah, kami muliakan, kami tinggikan Engkau. Mari agungkan Dia dan dikasih oleh Tuhan. Mari latih hidup kita untuk terus mau memperkatakan kebaikan-Nya, kebaikan-Nya. Hati kami tertuju hanya kepada-Mu ya ajaib, ajaib.
Sorak-sorai kemuliaan hanya bagimu Tuhan, pengagungan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami mau agungkan Engkau ya Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Pujian dan hormat kemuliaan Tuhan kami naikkan kepada Kau baik ya Tuhan, Kau baik bagi kami ya Tuhan. Oh Yesus, mari berterima kasih kepada Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat. Oh terima kasih Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalammu, haleluya, di dalam. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara, sambil kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, kita katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalammu selama-lamanya. Yesus lebih besar. Kau besar Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalammu. Biarlah hati kami, mata kami, pikiran kami hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Terlambat pertolongan-Mu ya Tuhan, selalu baru setiap hari. Kau Allah kami yang dahsyat, Allah
Allah kami yang besar, terima kasih Tuhan. Kami bermasmur bagi Dia. Tak habis-habis rahmat-Mu ya Tuhan, selalu baru setiap hari. Bersama setiap Engkau luar biasa ya Tuhan, Engkau ajaib ya Allah, Engkau layak untuk kami tinggikan. Yesus besar, Yesus luar biasa, Yesus ajaib. Biarlah kasih-Mu terus memenuhi kami ya Tuhan, kasih-Mu memenuhi kami Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan, oh haleluya, atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati kami, hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari sambil kita mengangkat kedua tangan kita kepada Tuhan, kita mau berkata terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saudara katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hati, Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hati kami
Mari berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala pujian dan hormat bagi nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak. Maka setiap kita yang siap bersorak sama-sama berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Seberapa banyak kita yang bersuka cita, saudara, malam hari ini? Kalau orang yang bersuka cita pasti kelihatan dari wajahnya ya. Pak Gembala setiap kali kita ketemu pasti wajahnya selalu cerah, senyum. Ya, coba lihat kanan kirinya, kalau mau tos kanan kirinya, kasih salam kanan kirinya, bilang tetaplah tersenyum bagi Tuhan Yesus. Amin. Hati kami percaya Tuhan, dari dahulu sekarang dan selama-lamanya Kau tidak pernah berubah ya Tuhan. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama katakan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya kepadamu ya Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Sama-sama kita mau bertepuk tangan bagi Dia. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa bagi saudara dan saya. Sekali lagi katakan pujian ini kepada Tuhan, saudara. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung. Ayo sama-sama lambaikan tangan, saudara, katakan kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ayo umat Tuhan saja katakan, ku mau selalu bersyukur. Come on. Lebih kuat lagi bagi Tuhan, saudara. Yeah. Untuk itu, yeah. Gunung-gunung beranjak, namun sama-sama kita mau berkata pujian ini kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Katakan sama-sama, kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan haleluya, amin. Katakan haleluya. Lebih dari pemenang dalam skala perkara. Lanjut.
dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Nyatakan, Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. haleluya. Anda yang lebih dari pemenang, mari nyatakan dengan iman. 1, 2, 3. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Nyatakan, Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin, amin, amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, oh Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya kalau merasa ada yang sedang merasa, aduh ini kayaknya hidupku tuh mepet-mepet ini ya. Mari nyanyikan lagu ini dengan penuh keimanan. Amin. Anda yang sedang gelisah, jangan nunggu orang lain meyakinkan. Nyanyikan lagu ini sampai iman Anda dibangkitkan. Amin. Ayo nyanyi dengan iman ya, come on. Siap ya, yang Yes. merasa lebih dari pemenang. Mari kita nyatakan dengan penuh iman. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita, come on. Lebih dari pemenang Come on. dalam segala perkara. Yes you are, come on. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Nyatakan, Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tunjuk namanya. kau lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang Oh yes. dalam segala perkara. Amin, amin, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Come on, dengan iman. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, 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 hey. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya.
lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Yes. Iya, kalau masih bahunya masih merunduk, baca Alkitab lagi. Ya, nggak ada di Alkitab bilang Anda adalah loser, no. Bahkan Alkitab bilang Anda kepala, bukan ekor. Amin, amin. Silakan duduk. Kita kesaksian saja. Sudah capek aku juga. More. Hari ini, kehormatan ya, saya hari ini diminta memberikan kesaksian ya. Nanti kalau nggak terlalu bagus jangan dilaporkan ya. Kalau nggak terlalu bagus di-delete aja pendeta. Ya kan, biar nggak malu gitu ya. 2 hari ini saya sedang membiasakan diri ya untuk membagikan renungan. Karena renungan itu membuat saya terpaksa membaca Alkitab lebih. Karena saya biasanya membaca yang berurutan. Tapi kemudian biasanya saya lihat itu di Bible itu kan ada verse of the day gitu ya. Lalu biasanya kalau muncul verse of the day, saya lihat keseluruhan perikopnya untuk tahu sebetulnya ayat ini sedang bicara tentang apa gitu. Dan more than often gitu ya. Lebih dari sering itu ternyata itu sedang nyinggung saya juga gitu. Nah 2 hari ini saya sedang dikilik-kilik Tuhan ya. Tentang true worshiper. Ini bukan gara-gara saya WL ya. Tapi true worshiper itu bukan bicara tentang WL. True worshiper itu ya bicara tentang kita semua. Karena pada dasarnya kita diciptakan Tuhan untuk menyembah Dia, bukan? Untuk memuji Dia. Kita bukan diciptakan Tuhan untuk menjadi penguasa. Tapi karena kita memuji Dia, maka Dia memberikan seluruh bumi ini bagi kita. Ya, jadi jangan dibalik gitu ya. Tapi karena kita tuh tugasnya adalah memuji Dia, maka Dia menjamin hidup kita. Amin. Nah, beberapa hari ini nih saya kemudian sebetulnya yang muncul di ayat itu tuh Amos dulu. Dan Amos itu bicaranya cukup keras. Saya kaget, wah ada apa ini? Kok bicaranya langsung, kenapa Tuhan tidak menyukai penyembahannya orang Israel waktu itu? Tapi kemudian saya cari, karena saya tuh sukanya yang positif-positif ya. Jadi saya cari sebetulnya penyembahan seperti apa yang Tuhan inginkan. Penyembahan seperti apa yang harum bagi Tuhan. Karena kalau saya baca, Tuhan itu tidak memerlukan penyembahan kita. Jangan salah ya. Tuhan tidak perlu penyembahan kita karena Dia tidak perlu apapun. Dia adalah pemilik sumber dari segalanya. Kita yang perlu menyembah Dia. Waktu saya ke Liberia, pendetanya itu sedang bicara tentang ayo kita perlu kita itu harus menunjukkan setia kita melayani di gereja. Saya bilang menurut saya bukan Tuhan meminta kita melayani, tetapi kita memang perlu melayani di dalam gereja Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah begitu baik. Bayangkan saya yang gajinya cuma berapa sih? Bisa terbang ke Liberia dengan biaya saya sendiri loh pendeta, bukan dibiayai orang. Saya butuh hampir 40 juta itu untuk ke Liberia. Sejak hari itu saya percaya nothing is impossible for God. Bayangkan gitu kan, pulang dari Liberia saya masih dikasih duit lagi untuk bayar kontrakan. Kan pulang tetap harus bayar kontrakan ya, gak ada pulang abrak-abrak terus kontrakan beres. Nah kemudian saya cari muncullah Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Dan ini cukup membuat saya wow gitu ya. Ayat ini berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia, Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini bicara tentang kita tidak hanya pada saat kita tadi nyanyi praise and worship. Tapi seringkali kalau bapak-bapak nanti ketemu saya karaokean, suara saya emang gak bagus sebetulnya gitu ya. Ya karena saya bukan penyanyi dan saya dulu kira-kira 4 tahun 5 tahun yang lalu saya gak boleh nyanyi. Karena menurut mereka ini suara saya jelek. Ya kan, jadi ini keajaiban Tuhan kalau menurut saya. Tiba-tiba saya jadi WL di mana-mana, sementara waktu itu saya gak boleh nyanyi.
Ternyata yang diinginkan Tuhan, seorang penyembah sejati itu, yang dikatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Yang saya baca dan saya renungkan, penyembahan sejati itu sebetulnya adalah act of faith. Tindakan iman. Iman kita yang tahu bahwa apa yang benar di dalam ajaran Tuhan. Sebentar saya mau cari, karena saya menyebarkan renungan tentang ini. Ini adalah act of faith. Bukan karena kewajiban, tapi ini adalah wujud dari iman kita. Dan yang kedua, penyembahan itu sumbernya ya Tuhan. Bukan dari suara saya yang bagus, bukan karena saya rajin. Kan kalau gitu, saya itu kalau pagi menyembah 7 lagu. Setelah itu membaca Alkitab, baca lagi 7 lagu. Orang lihatnya, wow, Rima ini antara rajin atau gak bisa tidur dia. Kan ada 2 kemungkinan kan ya kan. Tapi, kok dia ketawa? Ya kan. Tapi ternyata sumber penyembahan itu ya Tuhan itu sendiri. Dan tujuan dari penyembahan itu semata-mata tidak ada yang lain. Tujuan dari penyembahan itu ya hanya untuk Tuhan. Jangan salah loh, kadang-kadang kita itu menyembah bukan untuk Tuhan. Terutama kami nih WL nih, tipis-tipis itu. Benar ya Kak ya, tipis-tipis tuh. Apalagi kalau kita udah gini, langsung bilang wah WL-nya ngeroh banget. Luar biasa loh, hadiratnya, kuasanya nyapu-nyapu katanya gitu kan. Sehingga kita tipis-tipis tuh terjun ke dalam bahwa saya ini sedang menyembah. Sumbernya saya karena suara saya yang bagus. Karena saya apal Alkitab, jadi waktu bermazmur, kalah saya sama dia kan, ya kan. Perbendaharaan katanya banyakan dia gitu kan. Oh karena dia banyak sekali, karena sering sekali baca Alkitab sampai apal. Sehingga dia sumbernya lupa kita kan, bahwa sumbernya bukan dari keimanan kita. Karena keimanan kita itu mulut bicara sendiri Bapak Ibu. Dulu waktu saya pertama kali jadi WL, saya bingung gimana orang itu bisa ngoceh gitu kan. Saya coba ngapalin, ya lupa di depan. Saya coba ngapalin, satu pendeta bilang, apa yang muncul di kepalamu Rima itu yang dikatakan. Nah kadang-kadang kalau di depan tuh blank. Karena ngelihat orang-orang ini kan deg-degan gitu kan, apalagi kalau gembalanya terus ngeliatin gitu kan, kayak yang pertama gitu ya kan, sudah tahu bajunya keliru nih orang, suaranya nggak enak pula gitu, salah terus kata-katanya gitu kan, wah itu sudah. Tetapi kalau kita kemudian naik ke atas mimbar, kita jangan saya ya Bapak Ibu datang ke sini, lalu kemudian berpusat segalanya Tuhan saja. Anda yang gak bisa nyanyi pun tiba-tiba bisa keluar. Saya bukan pintar, nanti suruh nyanyi yang tadi lagi gak ngerti lagi saya gitu kan. Kok lu bisa aja sih Lofty, dia bilang gitu ya. Saya gak tahu juga kenapa kok bisa aja. Padahal kalau lagu dunia ya gak secepat itu saya bisa. Saya gak bilang saya yang paling suci ya, jelas enggak. Tapi saya gak mau bilang saya pendosa, wong sudah ditebus ya. Nanti kan kasihan Tuhan yang sudah menebus ya. Tapi sumbernya dari Tuhan. Sumber kita menyembah dari Tuhan. Tujuan kita menyembah, kepada siapa kita menyembah, hanya Tuhan. Jadi kalau masih nyanyi itu bibirnya masih dimanis-manisin tuh, ya kan? Ya kan? Ya kan? Masih conscious dengan penampilannya, belum masuk gitu. Benar gak Kak ya? Ada kan ya? Berarti masih tampil dia, konser dia. Tapi pada saat itu udah masuk dalam penyembahan, Anda itu memang melihat Tuhan saja. Mengarahkan segalanya pada Tuhan saja. Suaramu itu gak mungkin gak nyampe deh. Ya Kak ya? Ya kan? Aku agak deg-degan soalnya kan dia yang jago khotbah, saya kan enggak ya. Ya kan? Ini agak deg-deg ser gitu. Aku udah bilang dari tadi kok aku deg-degan ya gitu kan. Ya kan? Yang berikutnya seringkali kita itu karena tujuan kita itu bukan Tuhan saja, maka kita membatasi pujian kita hanya saat dilihat orang. Ya, kalau di gereja aja, wah, bahasa rohnya paling kenceng, Mbak. Ya kan? Udah pada pap. Ya kan? Ya kan? Wah,
Saya pun berbahasa roh, saya nggak bilang berbahasa roh itu jelek ya. Tapi ada orang yang begitu, wah orang sampai ini ada apa ini ya kan? Atau menangis menjerit-jerit. Anda menangis ingat kebaikan Tuhan atau ingat utang yang belum dibayar gitu kan? Agak bingung juga gitu ya kan? Tapi kalau Anda memusatkan daripada Tuhan Bapak Ibu, lupa itu utang. Yang terlihat hanya betapa Tuhan Allah kita luar biasa. Jangan salah ya, saya sering kali dikejar-kejar hutang. Ya kan, dikejar deadline pembayaran gitu. Dulu deg-degan habis sampai emah karu-karuannya. Sekarang juga nanti pada saatnya Tuhan bayar. Kalau enggak ya dihadapin aja, namanya juga utang. Ya kan, salah sendiri utang. Ya pasti dimarahin orang ya kan. Banyak orang gitu, gimana dong Kak, saya gak mau dimarahin lah kamu sudah utang kok. Konsekuensinya kalau gak bisa bayar ya dimaki-maki, ya diterima aja gitu kan. Enak jadi orang Kristen tuh kan. Penyembahan sejati itu tidak dibatasi oleh dinding-dinding gereja. Nah, karena penyembahan sejati itu adalah act of faith, sebuah tindakan iman, maka sebetulnya penyembahan sejati itu bukan hanya bicara tentang Anda bernyanyi lagu praise and worship. Alkitab berkata, aku mempersembahkan tubuhku. Penyembahan sejati itu pada waktu kita yang sudah memahami iman kita pada Tuhan kita, memahami apa yang dikatakan Tuhan kita. Makanya penting baca Alkitab. Makanya penting mengikuti kajian-kajian. Saya senang kalau kita kajiannya diulang lagi pendeta. Jangan cuma kemarin doang ya. Kajian-kajian itu penting kita dengarkan supaya kita paham benar yang dimaksud ini apa sih. Kalau kita nggak paham benar, bagaimana kita bisa bertindak atas iman kita? Gak bisa dong. Kalau kita tahu benar apa yang dikatakan Tuhan Allah kita, maka kita paham bahwa semua tindakan kita, bicara kita, perilaku kita adalah sebuah penyembahan. Penyembahan itu tidak dibatasi hanya bicara tentang lagu, main musik, ya, atau tadi berbahasa roh. Tapi seluruh hidup kita ini, apapun yang kita lakukan adalah sebuah penyembahan. Wow ya. Kalau seperti itu hidup orang Kristen, damai ya. Tapi ada orang yang gak suka kalau damai kan. Kalau damai kayaknya perlu agak disenggol-senggol dikit itu biar rame gitu ya. Maka muncullah Amos, saya tuh lihat gitu kan. Berpikir mungkin saya sendiri. Banyak orang melakukan penyembahan. Dia menyembah seolah-olah itu Roh Kudus keluar masuk muancar gitu ya. Tetapi hidupnya tidak berubah. Banyak orang yang menjadi seolah-olah menjadi penyembah yang sesungguhnya gitu ya. Menangis di saat menyembah. Hadir di gereja kita ibadah berapa kali? 3-5 kali. Setiap kali datang pendeta. Setiap kali nangis. Delosor. Ya kan? Tahu dong delosor ya. Ya kan? Sampai ke bawah-bawah gitu kan. Seolah-olah ngeliat, wah ini nih Bapak ini nih luar biasa imannya. Penyembahannya luar biasa. Gak sampai keluar nih. WhatsAppan. Lu gak datang sih. Lu gak ngeliat si Lovely. Bajunya belum juga keluar dari gereja Pak. Sudah WhatsApp. Ya kan? Gak nunggu. Kalau sekarang kan, kalau kemarin kan nunggu. Paling gak telepon di rumah. Lu dengerin gak? Itu Pak Hari, si pendeta tuh. Gitu kan. Ya kan? Lu denger gak kehidupannya si ini? Capek bener ya. Anda menyembah tampak ngeroh gitu ya. Tapi tidak ada jadi perubahan dalam diri Anda. Di dalam Amos itu Tuhan ada satu perikop yang mengatakan bahwa Tuhan tidak menyukai penyembahan Israel. Ngeri saya kan. Ini orang menyembah loh. Dia melakukan semua perintah yang ada di Taurat. Dia berkorban, memberikan korban bakar. Tapi Tuhan bilang saya tidak suka sama penyembahanmu. Wow, saya gak mau dong. Capek loh Pak kesini, rumah saya di Tangerang gitu. Jauh-jauh saya nyupir, pulang. Tuhan gak suka sama penyembahan saya. Percuma kan. Ternyata yang Tuhan tidak suka itu karena ibadah orang-orang ini.
Mereka yang datang, duduk nangis-nangis, keluar, jangan gak sampai keluar nih, baru sampai sini udah WhatsApp, ntar gue telepon ya. Coba lu datang, gitu kan? Biasa kan gitu kan? Ada beberapa teman saya tuh statusnya tuh udah kayak ini, kayak tabloid, kayak singkatannya tabloid. Ada kan? Ya kan? Atau pokoknya kalau dia masang ayat itu berarti lagi nyindir, udah gitu. Banyak ya pendeta ya, seperti ya, pakai ayat tapi sudah lagi nyindir. Alkitab berkata, pokoknya buat yang tahu aja deh. Nah, ada saya bilang sama teman saya, gua kalau baca status lu ya kayak baca buku tabloid, jadi pengen ngeklik. Ya kan, pengen tahu isinya apa sih. Karena judulnya menarik banget gitu kan. Orang ya kalau mau tahu urusan orang aja itu, ya, aku bilang, Kak aku seneng banget baca status gue. Kenapa? Kayak nonton tabloid gitu. Ada gosip apa hari ini? Karena ibadahnya hanya kepura-puraan. Dia tadi dikatakan sebetulnya ibadah itu dalam roh dan kebenaran. Ibadahnya belum nyampe ke roh. Ibadahnya bahkan mungkin gak nyampe ke jiwanya ya. Hanya sampai ke dagingnya saja. Orang melihat betapa dia luar biasa. Tapi tidak ada perubahan dalam perilakunya. Artinya rohnya belum dia aktifkan. Roh yang sudah diliputi oleh Roh Kudus itu belum dia aktifkan. Benar ya pendeta? Mungkin bapak saya tidak keliru ya pendeta ya. Dia masih memakai jiwanya, memakai pikirannya. Dia belum mengaktifkan, menurut saya dia belum mengaktifkan ya pendeta. Karena gak berarti Roh Kudusnya pergi kan, dia gak datang pergi kayak zaman perjanjian lama. Dia datang dan menetap. Masalahnya kita mau pakai gak? Are we going to acknowledge His presence or not? Are we going to utilize His presence or not? That's the question kan? Karena Tuhan tidak bisa memaksa. Berikutnya, mereka itu melakukan semua persyaratan ibadah. Datang tepat waktu, baju rapi jali, sepatu poles paling bagus. Ya kan, bahasa rohnya kenceng. Ya, gak cuman papa, bisa yang kata-kata itu loh. Ya kan, mazmurnya kenceng banget. Tetapi hati mereka berbicara yang lain. Bapak Ibu ingat ya, Alkitab berkata Tuhan itu melihat hati. Tuhan itu melihat hati, bukan melihat penampilan kita. Sayangnya orang-orang ini di Alkitab juga berkata demikian kan. Dia memuji Tuhan tetapi hatinya berkata lain. Hatinya berkata, elah si Lovely. Mendingan gua banget dah. Baru ngomong gitu doang. Jadi pendeta dia. Sama gua mah jauh. Jadi ingat ini ya, Farisi dengan pemungut cukai kan, dia berdoa bersebelahan ya. Yang pemungut cukai, Tuhan ampunilah saya pendosa Tuhan, saya melakukan banyak kesalahan. Yang satunya, Tuhan terima kasih ya, saya nggak kayak dia. Saya ini puasa terus, aduh terima kasih Tuhan ya, saya nggak pernah ngambil uang orang. Saya makin merasa itu mirip kayak kita hari-hari ini kan, ya kan? Kita berdoanya Tuhan, puji Tuhan. Saya enggak kayak pendeta Hari, ya iyalah. Beda. Saya kayak pendeta Hari, dikira anaknya saya nanti. Seneng saya kok jadi anaknya kan, warisannya lumayan. Ya kan? Apalagi kalau anaknya Pak Joni. Masih ada kesempatan loh Pak kalau mau mengangkat anak. Kalau mau ngadopsi, kata Pak Joni boleh, tapi kalau adopsi gak masuk dalam daftar warisan. Gak jadi Pak. Ibadah mereka itu hanya untuk tampil di depan manusia. Dan hari-hari ini Bapak Ibu makin banyak. Saya gak bilang mari hakimi mereka. Saya mau bilang ibadah Anda kalau seperti itu tidak ada gunanya. Alkitab itu jelas mengatakan percuma Anda berpura-pura. Wong Tuhan itu loh nggak lihat penampilan Anda. Tuhan tidak peduli dengan penampilan Anda. Manusia mungkin peduli dengan penampilan Anda. Makanya di gereja yang saya pimpin pendeta, saya sengaja tidak punya dress code. Lu mau datang pakai kaos, kutungan, lu mau nyembah, monggo. Karena saya mau mengalihkan pikiran mereka dari baju. Jangan ribet ngomongin seragamnya apa ya gitu. Mari ribet ngomongin kita mau bicara apa ya. Tuhan itu ingin bicara apa lewat kita.
penyembahannya itu yang dibutuhkan umat itu apa? Karena WL menentukan lagu, benar gak pendeta? Itu gak dengerin, ini keren nih, ini keren nih. Keren nih. Musiknya luar biasa, bisa joget kita, bisa joget. Tapi kita tanpa sadar ada kesamaan, ada remanya. Nggak sadar itu sebetulnya. Comot, kita juga kadang-kadang juga harus milih nadanya harus sama, ininya sama, ketukannya harus sama supaya bisa di medley kan. Tapi waktu kita lihat, loh, kok Tuhan sedang berbicara dan luar biasanya itu juga untuk saya sendiri. Saya menyiapkan untuk ibadah, tapi waktu saya nyanyikan saya nangis sendiri. Karena lah Tuhan, itu kan kamu lagi ngomong sama saya. Anda tidak perlu berpura-pura. Wong Tuhan itu loh, gak ngeliat penampilan Anda. Wong cintanya Tuhan itu loh, bukan karena kebaikan Anda. Benar kan? Wong berkatnya Tuhan itu loh, bukan karena apa yang Anda lakukan. Wong pengampunannya Tuhan itu loh, bukan karena sudah berapa lama Anda tidak merokok. Pertanyaannya, kalau Anda punya Tuhan yang mencintai Anda, bahkan di saat momen terburuk Anda, lah terus ngapain Anda berpura-pura? Karena dalam kepura-puraan mungkin Anda bisa menipu manusia-manusia di sebelah Anda. Wow. Saya punya beberapa teman yang udah berkali-kali kesaksian pujian. Bawain firman. Padahal saya tahu benar hidupnya ancur-ancuran. Yang saya bingung juga kok masih berani ya bawain. Benar gak pendeta? You are saying something that you don't actually believe. How do I know that you don't actually believe? Because you are not doing it. Kalau engkau percaya, kau lakukan. Kalau cuma ngomong doang, nggak ada manfaatnya. Yang ingin saya katakan, bukan mari hakimi orang lain. Kita melihat diri kita sendiri. Kalau penyembahan kita masih untuk nampil di depan orang, maka Anda tidak mendapatkan apapun dari penyembahan itu. Anda mendapatkan kotak kosong. Sementara saya yakin Anda ingin mendapatkan sesuatu. Semua nikmat yang Tuhan sudah beri, akhirnya tidak bisa Anda rasakan. Amos itu berkata di Amos 5 ayat 24 bilang, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Bapak Ibu, kepura-puraan Anda itu tidak akan bertahan lama. Akan terbongkar. Dan kalau itu terbongkar Bapak Ibu, wow. Jangan bicara apa kata Tuhan, Tuhan mah pengampun ya. Tuhan menahan penghakimannya nanti. Tapi teman-temanmu yang dikecewakan, wow. Jadi buat apa kita melihat pada apa yang dilihat manusia? Why do we bother pada apa yang manusia pikirkan tentang kita? Tadi siang ada satu perempuan yang curhat cerita sama saya. Dia bilang, saya kok enggak pernah masuk ke lingkungan yang welcome saya. Saya bilang, lah kamu tuh, saya enggak pernah masuk ke lingkungan bekerja, kata dia, yang welcome saya. Terus saya bilang, lah kamu kan cari uang, bukan cari welcome dalam kurung keset. Ya kan? Kerja kan cari uang gitu kan, bukan cari welcome. Welcome mah beli aja welcome tuh keset. Benar kan? Terus dia diam. Kakak loh, kan benar. Saya bilang, buat apa peduli orang itu suka sama kamu atau tidak? Yang harus kamu pedulikan, ini orang ini dari seberang ya. Yang harus kamu pedulikan adalah apakah yang saya kerjakan ini Tuhan suka atau tidak? Itu lebih penting. Tuhan suka atau tidak? Saya nggak bilang Tuhan sayang kamu atau tidak, karena enggak. Di dalam titik terendahmu, di titik terburukmu, Tuhan itu tidak mampu membenci kamu. Tidak mampu dia. Tuhan hanya bisa mengasihi. Tuhan hanya bisa memberkati. Dengan semua itu, dengan pemahaman iman yang seperti itu, makanya kembali ya saya tekankan, membaca Alkitab. Enggak cuma baca ya pendeta ya, dikulik dikit lah.
Kenapa dia ngomong begini? Ada apa ini? So you actually know the message. Dan you actually believe the message. Karena kalau kemudian Anda percaya terjadi perubahan pemikiran. Saya paling senang itu. Apa itu Kak ya? Do not be conformed with the world. But be renewed. But be transformed by the renewal of your mind. Jangan jadi sama dengan dunia. Tapi dirubahlah dengan pembaharuan budimu. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya, lebih kuat. But be transformed. Bukan be changed. Kalau ini kan berubahlah. Berubah itu kan hanya change. Transform itu 380 balik lagi dong. 180. 360 balik lagi. Aku masih seperti yang dulu. Lagunya gitu dong. No, be transform itu benar-benar berbalik. But it's not because of what you do. But because of who is in you. Itulah renewal of your mind. Kalau kita di manajemen selalu bicara perubahan paradigma berpikir ya Pak ya. Saya kalau ngajar selalu menekankan, saya kalau protes ke Diknas selalu bilang gitu. Bapak mau ngasih konsep apapun, metode apapun. Kalau paradigma berpikirnya tidak diubah, hasilnya akan tetap sama atau bahkan mungkin lebih buruk. So, Anda mau menunjukkan buah roh. Whatever you do, it will not be happening. Unless Anda mengalami perubahan budi. So, langkah pertama adalah mengakui kesalahan. Ya, aku itu sombong ternyata. Kemudian berpaling dari dosa. Enggak cuma ngaku. Saya punya teman ya. Berkali-kali ngomongnya, I know I'm a bad person. Saya bilang, kamu tuh sebetulnya gak paham ya. Apa maknanya mengatakan I'm a bad person. Karena when you say I'm a bad person, artinya I want to change to be better. Bukan, well mau gimana lagi, kan I'm a bad person. Wah, jadi waktu Tuhan bilang akui dosamu, itu bukan, well mau gimana lagi, saya kan manusia. No. Akui dosamu, akui kesalahanmu, lalu berbalik dari dosa itu. Itu semua bicara tentang hati. Ini bukan bicara tentang saya berusaha tidak marah-marah. Bukan bicara tentang saya berusaha jadi sabar. Karena sepanjang kemarin kita ngobrol minggu lalu ya, sepanjang perjanjian lama mengatakan usaha kita tuh gak akan berhasil. Gak bisa. Yang bisa menghasilkan itu adalah Tuhan Yesus di dalam kita. So the focus is in your mind, is in your spirit. Terus gali imani bahwa rohmu itu bukan lagi roh kedagingan, bukan lagi roh dosa. Rohmu itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu waktu datang ke dalam dirimu, dia membawa 9 buah roh. So instead of berusaha keras menjadi buah roh itu, aktivasi buah roh itu. Mau marah, kan saya sudah mengalami perubahan budi. Mau maki-maki, saya dulu jadi saya ini ditakutin di Dikbud pendeta, Dikbud sebelah ini ya. Udah dicoret saya. Pokoknya kalau ada acara diusulkan balok ikut, nanti direktur langsung ribet katanya. Padahal saya sudah berubah jauh ya. Dulu saya bisa debat itu direktur mau dirjen saya gak peduli. Bapak itu sudah mencelakakan banyak anak. Orang semua udah, ibu kalau ngomong yang sopan. Nah, saya sopan loh. Lah memang Anda tuh membodoh-bodohi orang kok. Saya bilang itu. Tapi sekarang bukan saya tahan enggak. But it's not menarik lagi buat saya gitu. Berdebat dengan orang seperti dulu ya pendeta. Kalau ada orang ini kan wah enggak bisa pokoknya, apalagi saya orang Surabaya ya. Arek gitu kan. Enggak bisa. Saya harus menang. Enggak menang, saya enggak banyak ngomong.
Iya, gitu kan. Iya kan. Ya kan? Tapi tanpa saya berusaha menjadi sabar. Saya nggak pernah susah berusaha menjadi sabar. Hatinya panasan. Tapi ada satu titik di mana kok saya nggak tertarik lagi ya untuk debatnya. Iyalah, sudah enggak apa-apa. Lu nggak bales. Dulu saya mengira itu karena saya makin tua. Kalau kita makin tua energi makin berkurang ya Pak ya. Kita makin milih-milih gitu kan. Karena nggak semua bisa kerjakan jadi milih-milih gitu. Saya pikir itu gitu. Oh karena saya makin tua jadi sekarang saya tahu kan energi saya kan nggak penuh. Kalau dulu kan semua diperangi bisa tuh. Habis pada sama Bu Odi sama pendeta pindah lagi. Wah semua orang saya perangi gitu kan. Sekarang kan nggak bisa. Saya pikir demikian. Tapi kalau saya renungkan oh enggak. Karena ada perubahan budi. Karena identitas saya sudah berubah. Saya bukan lagi lovely. Saya ini adalah anak Tuhan. Benar ya Pak ya? Saya adalah pribadi yang di dalam diri saya ada Roh Kudus. Saya adalah pribadi yang di dalam saya ada Tuhan yang terus berbicara. Tuhan berbicara loh. Tuhan terus membimbing saya. So focus on that renewal of your mind. Bukan fokus untuk mengubah perilaku. Perubahan perilakumu itu adalah dampak act of faith. Karena imanmu perubahan itu terjadi. Berubah hatimu, pahami siapa yang ada di dalam rohmu, maka perilakumu berubah. Indikatornya apa? Buah roh itu yang muncul dalam diri Anda. Itulah yang dikatakan orang melihat Yesus di dalam diri Anda. Jadi dengan Tuhan bersama kita, I can. Tuhan memberkati. Jangan gitu dong. Kok kayak gini nih ngantuk semua apa karena kagum? Nggak jelas ini. Ya, ayo Kak, naik Kak. Saya jadi takut-takut ini orang pada. Ini sebetulnya lagi mendengarkan apa? Kita bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan satu lagu yang dulu saya suka sekali lagu ini ya. Karena lagu ini benar-benar mengundang rasa seperti Roh Kudus itu sedang membelai saya. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh, membawa kuasa. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan roh, membawa kuasa. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Aku mau pakai piano aja.
Bapak Ibu Saudara gak usah berusaha nyanyi ya. Nanti waktu kami menyanyi, Bapak Ibu berdoa ya. Berbicara pada Tuhan Allah kita. Alkitab berkata 2-3 orang berkumpul bersepakat Tuhan hadir. Tuhan hadir. Jangan sia-siakan. Berbicaralah pada Tuhan Allah kita. Bapak Ibu mau bersyukur, bersyukurlah. Bapak Ibu mau mengeluh, mengeluhlah pada Bapa kita yang baik. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Penuhilah kami, urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih. Berhembuslah, ya urapilah kami Tuhan. Terima kasih. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Yesus, urapilah kami, urapilah kami ya Tuhan. Urapilah kami ya turun atas engkau sekalian. Pengurapan dari Allah Bapa beserta kalian sepanjang hidup kalian.
menyembuhkan, memulihkan, menjadikan Anda semua sehat, Amin. kuat, Amin. dan mampu melakukan pekerjaan Tuhan. Mampu menjadi duta-duta Tuhan di muka bumi ini. Menjadi wakil-wakil Tuhan, menjadi saksi atas kebaikan Tuhan. Terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Meski kadang hati kami jauh, tapi Engkau terus mendekat kepada kami Tuhan. Meski kadang kami ragu Tuhan, Engkau terus tidak mau berhenti memberkati kami Tuhan. Meski kadang kami melukai hatimu Tuhan, tangan-Mu terus terbentang Tuhan. Terus menantikan kami pulang kepadamu, oh Tuhan. Kasih. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. penuhilah kami Dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Silakan duduk. Wow. Wow. Persembahan. Hah? Persembahan. Apanya maksudnya? Oh ya, kita akan mempersiapkan persembahan. Agak overwhelm saya. Siapkan persembahan di tangan kanan. Persembahan tidak pernah bicara tentang jumlah. Dia bicara tentang hati yang bersuka cita Amin. saat memberi. Amin. Ingat ya, Tuhan melihat hati, bukan melihat fulus ya. Tapi memberi yang banyak juga boleh loh. Ya, kita akan letakkan di tangan kanan. Nanti yang bertugas akan berkeliling. Kita berdoa dulu untuk persembahan kita. Ayo, mari kita satukan hati, Bapak Ibu Saudara, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya
bahwa semua berkat itu datangnya dari Tuhan. Tapi kami percaya kami adalah pengelola-pengelola yang Tuhan izinkan untuk kami boleh pertanggungjawabkan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, dengan kesadaran bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kami. Ajar kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan bagi pekerjaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, dengan penuh sukacita kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Urapan di kepala Harun Yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan agar berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. tarik suara nyanyi. Yeay. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Oh, indahnya. Eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan akan berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Bakurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari mengalir ke bukit Sion. Kesana diperintahkan Tuhan agar curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Sama-sama katakan. Oh, betapa indahnya. Haleluya. Kita akan menonton pengumuman. Yes. Bener kan? Jeng, mana? Belum muncul orangnya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua pada Praise and Worship malam hari. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih atas kehadiran Anda semua pada Praise and Worship malam hari ini. Kami mengundang Anda kembali hadir pada ibadah minggu dengan jadwal sebagai berikut. Jadwal ibadah hari Minggu tanggal 5 Mei 2024. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Pendeta Tommy Sangar. Ibadah kedua jam 13.30 akan dilayani oleh Pendeta John Chandra. Dan ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi, dan akan hadir juga Bapak Roni Immanuel alias Mongol. Di setiap ibadah minggu disertai perjamuan kudus dan altar call. Mari ajak saudara, famili, teman, kolega Anda untuk menerima mujizat kesembuhan. Ibadah kenaikan Yesus Kristus akan diadakan pada tanggal 9 Mei 2024 hari Kamis jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah juga akan disertai dengan perjamuan kudus dan altar call. Mau kemana kita? Ayo ke Bromo.
Obrolan di Mount Hermon, talkshow interaktif dari Mount Hermon Church. Tanggal 4 Mei 2024, hari Sabtu jam 11 siang, akan hadir sebagai pembicara adalah Ibu Tina Andrean dengan topik Di Balik Kesuksesan. Dan di tanggal 18 Mei 2024, Bromo edisi ketiga dengan narasumber Bapak Eki Soekarno. Topiknya adalah musik hadir sebagai bahasa universal. Sekarang Mount Hermon Church punya program baru namanya Kuis Berhadiah yang diadakan setiap minggunya. Ini dia caranya. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apakah nama kitab yang menjadi materi khotbah Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi pada ibadah Minggu 28 April 2024? Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan login ke akun YouTube kami, yaitu Gereja Spasi Hermon. Kedua, sebutkan judul khotbah pada ibadah Minggu 5 Mei 2024. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan hadir secara onsite di salah satu sesi ibadah kami. Buruan ikutan karena kuota penerima hadiah terbatas untuk 10 orang. Segera kirim jawaban dan dapatkan hadiah spesial. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, banyak ya kegiatan kita ya. Tapi kayaknya yang Kamis sama Jumat gak disebutin tadi, Bu. Iya, lewat ya. Gak apa-apa ya minggu depan. Oh, di hari Minggu. Protes kan kalau gak disebut. Saya gak disebut berarti kan. Tetap ada kepentingan personal di situ. Oh, di hari Minggu katanya ya. Berarti kata Bu Odil bakal hari Minggu datang, Bu, katanya. Ya. Ya, besok jangan lupa ya, kita ada Bromo. Obrolan di Mount Hermon ya, Bromo. Besok kita kedatangan Ibu Tina Andrean ya, di balik kesuksesan. Jangan kesuksesannya dibalik, bukan gitu ya. Jadi apa yang beliau lakukan untuk menuju sukses, nanti dicari di balik suksesnya ada apa gitu kan ya. Kita datang jam 11 ya, jam 11 sampai jam 1. Iya, ada makan siang berarti? Oh, itu nembak berarti ya. Enggak ya. Makan siang dari Pak Joni, nembak lagi berarti kan. Terus aja nembak kan. Sasarannya 2 aja gitu kan. Siapa kata Pak Joni, siapa takut gitu kan. Terus saya yang jawab, saya yang takut. Nanti dibawa kata satpam, maaf Bu, kata Pak Joni gak boleh masuk. Repot saya nanti. Ibu mohon maaf, fotonya sama. Kata Bapak yang ini gak boleh masuk. Ya, jangan lupa ya besok. Lalu hari Minggu jangan datang karena Mongol ya, datang karena pendeta kita yang akan berkhotbah. Pasti akan banyak revelasi-revelasi yang luar biasa. Amin. Ya, datang ya, tapi boleh juga datang untuk Mongol gitu kan. Dilihat Mongol lebih lucu apa enggak dari saya gitu kan. Siapa tahu kan lebih lucu saya. Cuman beda nasib aja. Ya, dan besok jam 11, lalu hari Minggu jam 10.30, lalu jam 13.30, lalu 15. Oh, berarti dia khotbah dong ya, Imam. Oh enggak ya, pendeta ya, dia bersaksi ya. Oh, dia berkhotbah. Wow, dia berkhotbah nanti ya Pak Mongol ya. Datang dari pagi Bapak Ibu ya, berkatnya makin banyak. Amin. Ya, termasuk pagi WL-nya saya. Tetap kan ada pesan personal ya. Modus terus ya. Setelah kita nantikan besok jam 11. Jangan lupa Pak, besok jam 11 Pak. Amin. Aminnya berat banget. Kata dia gak mau lagi, pusing gue sama orang satu ini. Nanti saya nonton recordingnya. Recordingnya. Enggak direkod katanya. Oh, enggak gitu ya? Supaya kamu datang. Haleluya. Katanya nunggu dia datang baru direkod. Oh. Iya, katanya. Katanya. Demi. Ya, jangan lupa ya besok, dan kita akan tutup ibadah hari ini dengan doa syafaat dan doa berkat. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai,
Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas Amin. kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah praise and worship ini Tuhan. Kami sungguh diberkati. Kami semua ikut memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai terus Pastor Lovely dan juga Pastor Nixon Sregar Tuhan, agar mereka juga semakin heran dan dahsyat, Amin. memimpin banyak orang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami juga diberkati oleh kesaksian Pastor Lovely Tuhan. Benar, kita hanya perlu mau atas panggilan Tuhan. Tuhan melihat hati kita, bukan kemampuan kita. Seperti juga Musa, dia tidak pintar berbicara, tapi Tuhan bisa melihat hatinya, maka Tuhan memakai dia untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Hal yang sama juga kita bisa perhatikan, banyak pendeta-pendeta yang besar sekarang ini, di masa mudanya mereka tidak pintar berbicara, gagap berbicara, tapi ketika mereka punya hati untuk Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati setiap kami yang hadir Tuhan, agar apapun sakit kami juga disembuhkan Tuhan. Tidak ada batuk, tidak ada pilek, tidak ada masuk angin, tidak ada apapun Tuhan gangguan penyakit. Kami semua sehat sempurna. Amin. Sebab kami adalah bait Allah, tempat kemuliaan Allah, bukan tempat penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga Ratu Plaza Tuhan. Ketika nama Tuhan ditinggikan di Ratu Plaza, maka Tuhan akan menarik banyak jiwa untuk datang. Akan banyak jemaat, akan banyak pengunjung, akan banyak tenan Tuhan. Dan besok Tuhan akan ada juga talk show. Ini dalam rangka menarik banyak orang datang Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Karena itulah kami tetap mengandalkan Tuhan dalam apapun event yang kami lakukan Tuhan. Kami berencana, tapi Tuhan yang mengerjakan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih kami juga Tuhan berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berkati Presiden kami Bapak Joko Widodo beserta istri, anak, mantu, cucu. Berkati keluarga besarnya, semuanya sehat dan semuanya berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga jajaran menteri, berkati juga jajaran anggota dewan Tuhan, agar mereka semua punya hati untuk bangsa ini, agar negara ini, negara Indonesia semakin maju dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama, di layar televisi juga ada. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin.